Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rahayu, saya dari PGMIC dengan NIM 231901007. Nah, di sini saya Siska Rahayu, saya akan menjelaskan tentang reaktualisasi Pancasila sebagai upaya pencegahan radikalisme. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari judulnya dulu ya. Yang pertama itu adalah reaktualisasi. Apa sih reaktualisasi? Reaktualisasi berasal dari kata reaktual yang artinya adalah memfungsikan. Ada imbuhan re yang artinya adalah kembali. Jadi reaktualisasi adalah memfungsikan kembali. Pancasila, yang dimaksud Pancasila ini adalah nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima sebagai upaya pencegahan dalam radikalisme. Nah, jadi seperti itu, memfungsikan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan radikalisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang radikalisme sama radikal, itu sama atau tidak. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, langsung saja, kalau radikalisme itu adalah suatu keyakinan, sikap yang menentang pemikiran orang lain. Jadi dia itu melawan pemikiran dari orang lain. Nah, kalau radikal itu adalah pola pikir dari akarnya, kayak seperti filsafat. Kita memikirkan sesuatu yang berdasarkan dasarnya sendiri. Nah, yang namanya radikal ini biasa dijadikan sebagai pemikiran oleh filsuf. Tetapi ada beberapa oknum yang menyalahartikan radikal ini sehingga menyebabkan berdampaknya pada ketahanan Pancasila, perpecahan kebinekaan, dan pergeseran nilai ideologi. 3 ancaman dalam ketahanan nilai-nilai ideologi Pancasila. Yang pertama adalah ketahanan atau ancaman. Yang pertama adalah ancaman fundamental, yang kedua adalah instrumental, dan yang terakhir adalah fraksi atau pengalaman. Yang pertama itu fundamental, itu adalah ancaman terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. Yang kedua instrumental, itu adalah penyalahgunaan dasar-dasar nilai Pancasila. Yang terakhir adalah fraksi atau pengalaman. Ini adalah suatu ancaman yang sudah sesuai dengan instrumental, sudah dibenarkan seperti instrumental bagaimana aslinya, tetapi tidak dilakukan dalam kehidupan nyata. Di era globalisasi ini, tentunya peran penting Pancasila itu menjadi salah satu momentum dalam kehidupan berbangsa dan negara. Peran penting Pancasila selain sebagai ideologi, dia juga sebagai falsafah bangsa. Apa sih pentingnya Pancasila ini? Yaitu salah satunya adalah mempertahankan bangsa Indonesia ini dan menjauhi atau memberikan benteng terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Persoalan radikalisme ini tidak memandang usia, jenis kelamin, ras, suku, agama, dan lain-lain, sehingga berdampak pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Maka dari itu, penting banget dalam menjaga bangsa Indonesia dari radikalisme. Gimana caranya? Caranya yang pertama itu adalah mengembalikan ideologi Pancasila. Nah, yang kedua adalah menjadikan pedoman Pancasila sebagai dasar warga negara Indonesia. Yang ketiga, menanamkan pendidikan Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kita bertetangga, seperti contohnya kalau kita bertetangga itu kita bisa sharing-sharing kepada tetangga bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Dalam bersekolah seperti itu juga menanamkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila sejak dini dari kelas 1 SD. Bahkan itu kalau TK kita sudah diajarkan yang namanya menghafal Pancasila. 4. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dari generasi ke generasi. Kelima, memanfaatkan iptek, memanfaatkan media sosial sebagai ajang edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dalam berupa postingan, kiriman, gambar, video, ataupun apapun itu. Terakhir adalah melaksanakan pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural ini adalah pendidikan untuk membentengi agar kita terhindar dari ancaman radikalisme. Salah satunya dengan menanamkan bagaimana cara kita berpikir kritis.
Sekian presentasi dari saya, pemaparan dari jurnal aktualisasi Pancasila sebagai upaya pencegahan radikalisme karya Nabila Puspa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa taati peraturan pemerintah, berpikir positif dan kritis, dan hindari radikalisme. Sekian dari saya, apabila salah-salah kata, Siska mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, baby.